Baik, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Yusuf Fajrani dengan 114 30153. Dari TL23 di sini saya akan membuat tutorial layout ArcGIS pada acara 5 praktikum sistem informasi lingkungan. Yang pertama, kita masukkan data peta rawan bencana tanah longsor yang dari praktikum sebelumnya. Lalu setelah itu kita klasifikasikan kelas-kelasnya sesuai dengan Van. Lalu setelah dari situ kita ke layar klik kanan, lalu kita seperti biasa atur koordinat sistemnya. Setelah koordinat sudah diatur pada WGS 1984 TTM Zone 49S ini, kita apply, lalu klik OK. Setelah sudah, kita ke setelah sudah, kita add data batas desa yang sudah di-download sebelumnya. Karena ini menggunakan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jadi batas desanya Daerah Istimewa Yogyakarta. Add, setelah sudah seperti ini, kita ke geoprocessing. Kita klik dissolve. Untuk inputnya, input features pada dissolve ini batas desa, karena kita mau mengubah dari batas desa menjadi batas kecamatan. Setelah itu, ubah dissolve field-nya ini menjadi kecamatan. Dulu hasil dari dissolve-nya. Nama ya. Setelah sudah jadi, kita bisa unchecklist aja bagian yang belum di dissolve tadi. Setelah itu kita digitasi warnanya, kita ubah menjadi no color, dan batas outline-nya itu diubah menjadi batas kecamatan. Ah, nggak ada. Setelah itu kita ubah outline-nya menjadi batas kecamatan. Lalu edit simbol, kita hapus yang bagian kuningnya. Setelah itu menjadi 1,5, menjadi 2. Oke, 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 oke. Setelah sudah seperti ini, kita bisa klik kanan pada batas desa yang sudah di-dissolve, lalu eh, lalu klik label, setelah sudah seperti ini, lalu kita labeling pada batas kecamatan, ke properties, lalu ke labels, klik labels in this layer, lalu label fieldnya kecamatan, untuk simbolnya itu fontnya Times New Roman, dan size-nya 8, lalu masnya hello, lalu oke, oke, apply, oke. Nah, sudah seperti ini. Setelah sudah seperti ini, labeling batas kecamatannya sudah selesai, kita lanjut ke masukkan data batas kabupaten atau kota pada daerah istimewa Yogyakarta. Setelah sudah, kita klik pada, setelah sudah kita digitasi, setelah sudah kita ubah warna ini menjadi fill colornya no color, lalu outline-nya ini diubah menjadi batas kabupaten atau kota dua sesuai dengan SNI, lalu oke, lalu oke, 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 oke. Setelah sudah seperti ini, kita bisa labeling batas kota pada daerah tersebut, yaitu kita ke properties seperti tadi, lalu ke labels. Wait a minute. Kita ke labels, checklist labels features in this layer, lalu label fieldnya itu kabupaten kota, dan simbolnya itu seperti biasa, fontnya Times New Roman, dan size-nya 8, lalu masnya hello, oke, 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 apply, dan apply. Ini apa? Apply, oke. Setelah sudah seperti ini, kita, setelah sudah seperti ini, kita bisa add data SHP yang diperlukan seperti jalan, kontur, dan sungai yang sudah diunduh sebelumnya. Lalu klik kanan pada layers, add data. Mana ya? Kita masukkan data yang diperlukan yaitu jalan, lalu kontur, dan sungai. Jalan, kontur, sungai. Lalu klik OK. Oke, setelah sudah, ini kita bisa, eh, setelah dari sini kita bisa simbol lagi pada jalan. Klik kanan pada jalan, lalu kita ke properties. Setelah dari properties, kita ke simbology dan ke kategoris. Lalu value fieldnya itu remarks, add all value. Lalu yang digunakan pada acara ini yaitu hanya jalan kolektor dan jalan arteri. Karena pada daerah penelitian ini hanya ada jalan kolektor, maka yang ditambahkan hanya jalan kolektor.
Klik 2 kali pada jalan kolektor ini, setelah dari itu kita, sesuaikan dengan SNI, yang mana, color-nya kita pada jalan kolektor yang disesuaikan dengan SNI, jalan kolektor itu ada warna hitam dan warna magenta. Terus sekarang kita atur warnanya, kita ke mode color, lalu kita pilih color-nya itu yang RGB. Lalu pada R-nya itu 255 dan pada G-nya itu 102, lalu B-nya itu 255 juga. Setelah dari situ kita bisa klik OK, lalu ketebalannya itu 0,5, pada hitam juga sama. Setelah itu klik OK, apply dan OK. Oke, sudah. Ini kita bisa klip antara kontur dan keterangan bencananya. Kita ke geoprocessing, lalu klik klip, dan untuk input features-nya itu kita masukkan kontur. Dan untuk klik features-nya itu peta bencana longsor. Setelah itu klik OK aja dan tunggu dulu ya. Panas banget. Sesudah seperti ini, sesudah seperti ini, kliknya berhasil, dan kita bisa unchecklist aja kontur yang ini. Setelah sudah seperti ini, sudah klik kontur, kita bisa klik kanan pada kontur dan open attribute tabel. Setelah itu kita ke table option dan add field, dan nah untuk namanya Ika, untuk tabnya float, lalu klik OK. Setelah sudah, kita klik kanan pada Ika, lalu fill calculator, kita klik file KNT 2 kali, lalu klik MOD, masukkan rumus MOD 50 sama dengan 0. Klik OK. Setelah sudah seperti ini, kita bisa close saja tabelnya. Lalu klik kanan, kita simbologi. Simbologi lalu klik kategoris. Setelah itu value fieldnya itu IK, add all values. Lalu ubah warna pada kontur -1 itu, pada nilai -1, kita ubah menjadi electron gold dengan ketebalan 2. Sedangkan pada nilai 0, kita ubah juga menjadi electron gold, namun ketebalannya tetap 1. Lalu apply. Setelah itu kita labeling, klik checklist label features in Desire, lalu untuk expression-nya itu KND, lalu tambahkan plus petik 2, petik 2, lalu klik OK. Setelah itu edit simbolnya seperti biasa, Times New Roman, untuk size-nya 5, lalu klik OK, apply, dan OK. Sorry, hanya untuk placement properties-nya. Untuk placement properties-nya, kita orientation-nya pakai curve, dan position-nya itu underline, lalu duplicate labels-nya remove duplicate labels, lalu klik OK. Setelah itu, bentar, sorry. Jangan lupa, masnya hello. Lalu klik seperti ini, kita bisa lanjut simbologi pada sungai, ke kanan sungai, lalu ke properties, kategoris, lalu value field-nya itu remark, dan add all values-nya yang dimasukkan hanya sungai. Setelah itu atur dari simbol sungainya, klik 2 kali pada sungai, lalu sesuaikan dengan SNI yang sudah ada, yaitu sesuai dengan sungai. Mana ya? Sungai, lalu klik OK, apply, dan OK. Untuk hasilnya seperti ini, lalu kita ubah all other values menjadi no color semua. Ini karena agar pada keterangan bencana longsor yang kelas tinggi ini tidak bertabrakan dengan warna kontur, kita ubah warnanya menjadi low amber. Klik OK. Oke, setelah sudah, kita ke insert, lalu klik data frame. Setelah sudah klik new data frame, kita bisa klik kanan new data frame, dan kita bisa add data batas provinsi. Batas provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Kita bisa tambahkan data SHP Provinsi Indonesia. Setelah sudah seperti ini, kita uh, copy peta rawan bencana tanah longsor ini dan paste di bagian data new frame ini. Setelah sudah seperti ini, terlihat seperti ini, sudah terlihat ini. Kita bisa lanjut ke klik kanan pada peta rawan bencana longsor ini, lalu ke properties, lalu ke kategoris, dan all other values-nya itu diubah menjadi warna solar yellow dengan ketebalan 0.
lalu klik oke, dan hapus semua. Hapus semua, close KB-nya, lalu bisa klik apply dan oke. Setelah sudah seperti ini, kita bisa, eee ubah warna ini menjadi, mmm, leaf green dan outline-nya itu, kita edit simbol, outline itu batas provinsi, edit simbol, hilangkan yang putihnya, lalu klik oke, 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 oke. Setelah sudah, kita bisa, ubah, background, eee, putih ini menjadi, warna biru agar merepresentasikan seperti pada peta. Lalu klik kanan pada background putih ini, lalu kita klik Data Frame Properties, lalu klik Frame. Pada background ini klik pilih LT Blue, lalu apply dan oke. Setelah sudah seperti ini, kita bisa tambahkan, pada atas Pulau Jawa ini Laut Jawa dan pada bawahnya itu Samudra Hindia, kita tambahkan aja Laut Jawa. Kita bisa ubah ini lalu change symbol, edit simbol yaitu kita ubah menjadi Times New Roman dan, size-nya 10, lalu italic jangan lupa, lalu klik OK. Setelah dari situ kita klik OK, kita bisa copy aja ini, copy aja, lalu paste. Sorry, nggak kayak gitu loh maksudnya. Oh, iya benar. Kita bisa langsung ganti aja ini menjadi Samudra Hindia. Setelah sudah seperti ini, kita bisa lanjut untuk layouting ke peta, yaitu yang pertama kita bisa klik, layout view ini, lalu selanjutnya kita bisa, klik kanan pada kertas, lalu klik page and print setup, lalu ubah size papernya menjadi A3, lalu setelah itu kita, orientasinya menjadi landscape. Setelah itu kita klik OK, setelah sudah, kita beri garis bantu. Nah, setelah klik properties, kita, klik grid, lalu new grid. Setelah itu, pilih master grid dan, next. Setelah itu pilih yang tick mark and labels, lalu, stylenya itu warna merah, non-straight. Lalu setelah itu kita next, next, finish. Untuk kita selanjutnya ke properties, untuk mengubah simbol dari size, dari font, fontnya. Lalu kita biasa ubah jadi Times New Roman, Times New Roman dengan ukuran 10, ukuran 10. Lalu additional properties-nya, ke additional properties lalu, ubah juga ini menjadi Times New Roman. Terus ukurannya 10, terus ke number format, ini mulai dari 0, dan oke, lalu oke, apply, oke, apply, oke. Ini kita bisa atur skalanya. Dari situ kita bisa atur skalanya jadi 1/100.000. Lalu, ubah si petanya biar di tengah. Nah, seperti biasa atur, simbolnya menjadi Times New Roman dan, size-nya 10. Dan untuk masnya juga hello, oke, oke, apply, oke. Itu kan juga pada, grid-grid lain juga. Udah ditambahkan keterangan MT dan MU, kita bisa rectangle di bagian untuk keterangan ini. Setelah itu, ke properties, lalu fill color-nya no color, dan outline color-nya black, lalu apply, oke. Seperti ini kita bisa tambahkan, logo UPN, ke insert, lalu ke pictures, lalu tambahkan logo UPN. Kita bisa tambahkan garis bantu agar lurus, tambahkan teks, eee,
2025. Lalu buat ini menjadi center, terus change symbol, ubah menjadi Times New Roman, lalu klik OK, apply dan OK. Oh, 16 berarti. Nah, dari sini kita bisa buat garis bantu untuk buat garis di bawahnya. Kita bisa klik line, lalu dari sini kita sambungkan ke sebelah kanan. Setelah sudah, kita bisa copy aja ini, lalu kita buat uh, judul peta, yaitu peta rawan bencana longsor. Apply dan OK. Berikan alamat dari daerah penelitian, yaitu Kabupaten Lampung. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan arah mata angin, kita bisa ke insert, lalu ke north arrow, lalu kita pakai H3 north 3. Setelah itu kita bisa arahkan ke sini. Terus seperti biasa, simbolnya, fontnya itu Times New Roman seperti biasa. Oke, lalu oh, langsung hello. Oke, oke, oke. Ini kita bisa ke insert lagi, lalu kita ke scale text. Kita pilih yang ini, absolute text. Kalau klik OK, untuk page unit pada relatif itu sentimeter dan map unitnya itu kilometer. Lalu pada absolute, tensinya Roman dan size-nya udah 12, lalu apply aja. Klik OK, kita bisa taruh dan tapikan di sini. Saya itu klik text. Ini bisa di copy aja, ya nggak sulit. Lalu diganti teksnya, jadi scroll. Lalu dari sini kita bisa ke insert lagi untuk menambahkan skala batang. Yaitu kita, insert, klik scale bar, kita pilih yang alternatif scale bar dulu, lalu klik properties. Untuk subdivisionnya itu 7 dan untuk divisionnya itu 7, untuk subdivision itu 0. Untuk when resizingnya itu bisa adjust division and division values. Kalau division unitsnya itu centimeter. Lalu untuk labels, sorry, untuk labelnya itu, nah, untuk labelnya itu kilometer, km. Lalu untuk number formatnya itu division and first midpoint. Lalu kita bisa apply aja, lalu oke. Oke, jangan lupa untuk skala dibagi dengan 100, yaitu berarti 1. 1. Apply, lalu oke. Setelah sudah kita bisa sesuaikan aja. Ini kita bisa menambahkan keterangan legenda. Yang pertama kita ke insert, lalu ke legend. Setelah itu kita masukkan kontur jalan sungai, lalu ini nggak usah. Kontur jalan sungai, kontur jalan kontur sungai batas desa, lalu peta bencana longsor, lalu habis itu next. Untuk legend title-nya kita bisa ganti keterangan menjadi keterangan itu 2, lalu kita bisa size-nya itu 12, lalu font-nya itu Times New Roman. Klik next, 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 finish. Setelah sudah, kita bisa pindahkan ini untuk keluar dulu, keluar dari peta. Sudah seperti ini, kita bisa memindahkan kelas KB pada keterangan, dimulai dari yang paling sangat rendah, mengatur uh, untuk mengatur fontnya, change symbol, seperti biasa, Times New Roman, size 12, bisa edit simbol, untuk masih hanya oke, apply dan oke. Setelah sudah seperti ini, kita bisa lanjut membuat line pada pada bawahnya. Setelah dari keterangan, kita bisa membuat sumber peta.
Lanjut ke buat, line lagi. Kalau sudah selesai membuat sumber, dan sistem koordinat, kita selanjutnya membuat inset. Kita bisa, convert, export map